Shagliari versus AC Milan 0-1, pucuk tetap aman, menjauh dari Inter Milan. AC Milan menang 1-0 di markas Shagliari pada pekan ke-30 Serie A 2021-22, Minggu 19 Maret 2022. Posisi Milan di pucuk klasemen sementara pun tetap aman. Gol tunggal penentu kemenangan Milan atas Shagliari diciptakan Ismail Bennacer dengan sebuah tendangan voli kaki kiri keras dari luar kotak penalti pada menit 59. Gol itu lahir dari assist Olivier Giroud. Sebelumnya, juara bertahan Inter Milan ditahan 1-1 oleh Fiorentina. Hasil yang didapatkan sang rival kota itu terbilang menguntungkan buat Milan. Sebelum kick-off Shagliari versus AC Milan, peringkat 2 Napoli dan peringkat 3 Inter terlebih dahulu memainkan pertandingan mereka. Napoli menang 2-1 menjamu Udinese, sedangkan Inter ditahan Fiorentina 1-1 di Stadio Giuseppe Meazza. Milan kemudian menang 1-0 atas Shagliari. Milan pun kini memiliki 66 poin dari 30 pertandingan. Milan tetap memimpin klasemen dengan keunggulan 3 poin atas Napoli. Milan kini juga unggul 6 poin atas Inter, namun Inter masih punya tabungan 1 laga. Milan selalu menang dalam 3 laga terakhirnya di Serie A. 3 laga itu semuanya dimenangi pasukan Stefano Pioli dengan skor 1-0. Milan menaklukkan Napoli lewat gol tunggal Olivier Giroud pada pekan ke-28. Kemudian menjinakkan Empoli 1-0 lewat gol tunggal Pierre Kalulu pada pekan ke-29. Dan terakhir, menekuk Shagliari lewat gol tunggal Bennacer. Di laga kontra Shagliari ini, pemain 24 tahun Aljazair itu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai gelandang bertahan. Di segi defensif, Bennacer mencatatkan 3 tackle, 2 intercept, 1 sapuan, dan 2 blok. Untuk urusan passing, Bennacer membukukan 61 operan dengan akurasi 82%. Operan-operan panjangnya juga tergolong kuat. Di segi ofensif, Bennacer mencatatkan 3 dribble sukses, 2 operan kunci, 3 tembakan, 1 tembakan tepat sasaran, dan 1 gol. Ketika lini serang mengalami kebuntuan, dia muncul sebagai pahlawan dengan gol indahnya untuk menentukan kemenangan Milan. Kontras dengan AC Milan yang masih kokoh di puncak, Shagliari tetap tak bertermazar itu sekarang hanya 3 poin dan 1 tingkat di atas zona merah. Ini tak lepas dari 3 kekalahan beruntun Shagliari di Serie A. 3 kekalahan itu semuanya bahkan didapatkan Shagliari tanpa sekalipun membobol gawang lawan. Sebelum ditekuk Milan 0-1, Shagliari dihajar Lazio 0-3 dan dipecundangi Spezia 0-2. Paolo Maldini turun, laga Shagliari versus Milan berakhir gelut dan ejekan rasis. Laga Shagliari versus AC Milan pada lanjutan Serie A 2021-22 berakhir dengan kericuhan. Situasi tersebut berawal dari ejekan rasis yang diarahkan pada Mike Maignan dan Fikayo Tomori. Milan menjalani laga tandang ke markas Shagliari pada pekan ke-30 Serie A, Minggu 20 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Stadion Unipol Domus itu, Rossoneri meraih kemenangan dengan skor 1-0. AC Milan menunjukkan performa yang solid. Maignan membuat penyelamatan penting pada menit-menit akhir, sementara Fikayo Tomori tidak memberi banyak ruang untuk para pemain depan Shagliari. Sayangnya, aksi api kedua pemain justru mendapat respon negatif dari fans tuan rumah. Maignan dikutip dari Football Italia, merayakan kemenangan Milan dan mendapat ejekan dengan unsur rasisme. Maignan kemudian memberi respon atas ejekan itu. Posisi Maignan cukup dekat dengan tribun fans tuan rumah. Maignan meletakkan tangan di telinga dan seolah meminta fans Shagliari untuk terus melanjutkan ejekan rasisme kepadanya. Aksi Maignan itu memicu kemarahan dari pemain Shagliari. Mereka mengira Maignan telah membuat marah fans. Setelah itu, terjadi keributan antar pemain dan ofisial kedua tim di atas lapangan. Keributan yang bermula dari ejekan rasisme pada Maignan dan Tomori berdampak cukup besar, sebab pemain dan ofisial kedua tim sempat berkerumun, adu argumen dan terlibat keributan.
Zlatan Ibrahimovic tentu berada di baris paling depan untuk membela Mignan dan Tomori. Selain itu, ada juga Paolo Maldini yang sampai turun ke lapangan. Sang direktur berupaya untuk melerai situasi. Ultra Cagliari bukan kali pertama memberikan ejekan rasis bagi pemain lawan. Mereka pernah mengejek Moise Kean dan Romelu Lukaku. Pihak klub sempat memberikan sanksi larangan datang ke stadion untuk 3 orang supporter karena aksi rasisme. Tomori dicoret Inggris, trio Milan ini resmi dipanggil ke timnas. Trio AC Milan Mike Mignan, Theo Hernandez, dan Rafael Leao dipanggil ke tim nasional negara masing-masing untuk jeda internasional Maret ini. Namun Fikayo Tomori justru dicoret Inggris. Akan ada jeda internasional yang menanti dengan perhatian sebagian besar bakal tertuju pada babak play-off Piala Dunia. Selain itu, juga akan dilangsungkan beberapa pertandingan persahabatan. Dan telah dikonfirmasi bahwa Mignan dan Hernandez turut dipanggil ke tim nasional Prancis yang akan berlaga melawan Pantai Gading dan Afrika Selatan. Kendati demikian, Olivier Giroud tampaknya tak dilirik oleh Didier Deschamps. Leo pun dipanggil ke timnas Portugal untuk pertandingan play-off Piala Dunia. Dan jika mereka meraih kemenangan pun demikian Italia di semifinal, ia bakal menghadapi Glazuri untuk memperebutkan 1 tiket ke turnamen 4 tahunan tersebut. Kabar mengecewakannya adalah Tomori lagi-lagi tak dipanggil Gareth Southgate untuk laga persahabatan Inggris melawan Swiss dan Pantai Gading, meski dengan performa fantastisnya musim ini di Serie A. Bagaimanapun, dipanggilnya 3 bintang yang selama ini menjadi pondasi Milan untuk masa sekarang dan masa depan, diharapkan bisa menjadi langkah awal klub dalam perjalanan mereka kembali ke masa-masa kejayaan, seperti yang pernah mereka nikmati lebih dari 1 dekade lalu, saat penggawa mereka menjadi langganan di tim nasional negara masing-masing. Ibrahimovic resmi dipanggil Swedia untuk play-off Piala Dunia. Striker veteran AC Milan Zlatan Ibrahimovic resmi masuk dalam daftar pemain tim nasional Swedia yang akan bermain di babak play-off Piala Dunia akhir Maret ini. Rabu 16 Maret kemarin, Swedia mengumumkan daftar pemain yang mereka panggil untuk bermain di babak play-off Piala Dunia, dan mungkin bukan hal mengejutkan menyaksikan Ibrahimovic berada di antara nama-nama tersebut, mengingat ia telah kembali menunjukkan kualitasnya dalam beberapa bulan terakhir. Jane Anderson selaku pelatih timnas telah memutuskan dengan jelas untuk mengandalkan pengalaman striker 40 tahun tersebut dalam pertandingan yang Swedia diharapkan bisa mengalahkan Republik Ceko dan mengamankan tiket final babak play-off melawan Polandia. Lantaran kartu kuningnya ia terima bulan lalu saat menghadapi Spanyol, Bombor Milan tersebut tidak akan bermain di semifinal saat negaranya melawan Republik Ceko. Akan tetapi, ia bakal bisa diturunkan untuk partai final jika mereka mampu memenangkan laga sebelumnya. Soal keputusan untuk memanggil Ibrahimovic, Anderson menyatakan sebagaimana yang dikutip dari Milan News. Ia kesulitan dengan beberapa cedera, tetapi ia akan kembali. Pertama-tama, saya tidak menganggapnya sebagai pemain starter selama 90 menit. Namun dalam pembicaraan kami sangat jelas bahwa Zlatan ingin menjadi bagian dari tim ini. Dengan kualitas terbaik yang dimilikinya di lapangan dan rutinitasnya, serta kualitas kepemimpinannya di luar lapangan, ia akan membantu tim ini.